You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every Terima kasih. Kiara langsung memundurkan langkahnya dan melirik ke arah Bukheni yang sudah berjalan jauh di depannya. Loh, aku pergi duluan ya. Kiara langsung berlari menyusul guru tersebut. Apa dia anak baru? Tanya Arga sang ketua OSIS. Manis juga, ujarnya dengan menyunggingkan senyumannya. Woi, gue cariin lo ternyata di sini. Kesambet apaan lo senyum-senyum sendiri gitu? Buat. Merinding. Ujar Deka. Kesambet kuntilanak merah. Jawabnya dengan teriak tepat di depan wajah Deka. Dan dia langsung berjalan meninggalkan lelaki itu. Ark. Sialan. Banjir muka gue. Keluh Deka. Di dalam kelas 11 IPA 1 atau bisa disebut juga kelas unggulan, Kiara telah berdiri di depan. Menatap semua siswa, dia menghembuskan nafasnya kasar dan mulai mengembangkan senyumannya. Sekarang kita kedatangan murid baru, dan ibu harap kalian bisa saling mengenal dengan baik. Henny menatap ke arah Kiara. Kiara, perkenalkan diri kamu. Nama aku Kiara Adin Karisa. Pindahan sekolah dari SMA Cipta Bangsa. Ujarnya memperkenalkan diri. Nama lo kayaknya nggak asing deh, sahut Bima. Maksudnya, tanya Kiara. Iya, kayak nama pendamping gue di buku nikah. Jawab Bima dengan tertawa keras. Dasar sisik biawak, ujar Shelin. Adek Shelin jangan merasa tersinggung. Nanti dia jadi yang kedua saja. Ogah, sungut Shelin. Shelin menaikkan tangannya. Buk, Kiara duduk di sebelah Shelin saja. Oh iya, Kiara silahkan duduk di sebelah Shelin ya, perintah Bu Henny. Adem ya, lihat istri pertama sama kedua akur, ujar Bima tersenyum. Gary langsung sentil dahi Bima dengan kuat, agar lelaki itu diam dan juga sadar diri. Akan tetapi, pandangan Gary tidak bisa lepas dari Kiara. Hai, kenalin nama gue Shelin. Wanita itu mengulurkan tangannya. Kiara membalas uluran tangan itu dan tersenyum manis. Kiara, sekarang lo bisa anggap gue teman lo. Jangan sungkan minta bantuan apapun itu dari gue. Oke, oh ya, terima kasih banyak Shelin. Gue saranin lo harus terbiasa manggil teman yang lainnya pakai panggilan lo dan gue jangan aku kamu. Nanti semua ngira lo suka sama mereka, bisik Shelin. Emang ada peraturannya gitu ya? Tanya Kiara polos. Shelin langsung tertawa mendengar pertanyaan itu. Bukan peraturan. Tetapi kata aku kamu terlihat formal dan itu biasanya hanya digunakan sama pacar atau orang yang spesial kalau di sini. Oh gitu ya. Pantesan saja Raf dan Kiara langsung menutup mulutnya saat dia hampir menyebutkan nama Ravendra. Pantesan apa? Oh iya. Satu lagi lo jangan pernah suka sama dua lelaki ini karena mereka incaran satu sekolah dan orangnya cuek dan dingin banget deh. Ujar Shelin. Emang siapa? Kak Ravendra dan Kak Arga. Kalau Kak Arga dia ketua OSIS sedangkan Kak Ravendra adalah dewa di sekolah. Mau tahu kenapa? Karena bokapnya penyumbang terbesar di sekolah ini. Jelas Shelin. Apa? Teriak Kiara. Yang membuat semua pandangan menatap ke arah mereka. Kiara dan Shelin tersenyum kaku dan kembali fokus kepada pelajaran hari ini. Lalu Shelin mendekat dan berbisik di telinga Kiara. Nanti gue ceritakan lagi bagian-bagian yang harus lo tahu dari sekolah ini, bisiknya. Kiara tersenyum manis dan langsung menyimak pelajaran fisika yang diajarkan oleh Bu Henny. Di sekolah sebelumnya Kiara selalu mendapatkan nilai terbaik maka dari itu dia ditempatkan di kelas unggulan. Selesai jam pelajaran, Kiara langsung digandeng Shelin menuju kantin. Kini Kiara menjadi tatapan utama para siswa karena dia murid baru di sekolah ini. Kiara merasa canggung dan mendudukkan pandangannya. Kita ke kantin. Pokoknya hari ini gue ajakin lo study tour sekolah ini. Ujar Shelin dengan tersenyum manis. Oke, nah kita duduk di sini. Tunggu ya gue pesankan makanan dulu. Shelin langsung berjalan. Meninggalkan Kiara dan memesan makanan. Setelah itu dia kembali dan merangkul pundak Kiara. Sini gue kasih tahu. Tadi lo masih ingatkan apa yang gue bilang? Tentang dua lelaki yang gak boleh lo dekatin. Kiara menganggukkan kepalanya, dan menatap Shelin dengan tatapan yang bingung. Terus. Nah, itu namanya Kak Ravendra lelaki incaran satu sekolah.
Jangan coba-coba deh cari masalah atau dekatin dia, karena lo bisa abis dibuat sama kakak kelas kita. Jelas Shelin. Begitu famous kah dia? Gumam Kiara. Lo bilang apa tadi? Tanya Shelin. Hah, enggak. Jawab Kiara tersenyum kaku. Kalau di sebelah sana itu namanya Kak Arga. Diketos di sekolah ini. Dan mereka berdua saling bersaing. Bersaing karena apa? Tanya Kiara. Nggak tahu. Mungkin karena mereka sama-sama tampan dan idaman satu sekolah. Ia udah makan dulu nih. Kiara melirik ke arah Ravendra yang ternyata lelaki itu juga menatapnya dengan tajam. Namun Kiara bukannya mengalihkan pandangannya, dia malah membalas menatap sinis ke arah Ravendra lalu mengarahkan jempolnya ke bawah. Setelah itu, dia tersenyum dan kembali makan. Setelah selesai dengan makanannya, mereka langsung pergi ke lapangan basket. Di sana ada Arga yang dimaksud oleh Shelin tadi. Wanita di sampingnya berteriak histeris saat melihat Arga bermain dan terlihat sangat keren. Wah gila sih, gue harus ngapain ya biar bisa jadi pacar Kak Arga? Ujar Shelin. Bukannya kata lo, kita harus ngehindari dia ya? Tanya Kiara. Ya kalau langsung jadi pacar ya nggak apa-apa juga. Jawab Shelin tertawa. Bola basket itu mengarah ke arah Kiara berada sehingga membuat Shelin membulatkan matanya. Kiara langsung jatuh pingsan saat bola itu dengan kuat mengenai kepalanya. Arga langsung berlari dan mengangkat tubuh Kiara menuju UKS. Wah, gila keren banget si Arga. Itu siapa sih sengaja banget pingsan biar digendong sama Arga? Ketus seorang kakak kelas. Arga langsung masuk dan meletakkan tubuh Kiara di atas ranjang pasien. Seorang dokter sekolah itu langsung meriksa keadaan Kiara. Arga mengusap keringat yang menetes di keningnya menggunakan kain. Arga, dia korban kamu lagi? Tanya dokter tersebut. Karena sering sekali bola basket itu meleset dan mengenai para penonton. Tetapi kali ini bukan Arga yang mengenainya melainkan Ravendra. Dengan wajah dingin dan tatapannya yang datar, Ravendra datang mendorong tubuh Arga. Lo pergi aja, biar gue yang ngurus dia. Ujar Ravendra. Kenapa? Sejak kapan lo mau ngurus orang lain? Tanya Arga. Bukan urusan lo, sahut Ravendra dingin. Arga tipe lelaki yang manis dan perhatian. Berbanding terbalik dengan Ravendra yang selalu cuek dan sulit digapai. Arga hanya menghembuskan nafasnya kasar dan meninggalkan ruang UKS. Gimana keadaannya? Tanya Arga. Dia pingsan karena terkejut. Jadi sebentar lagi mungkin akan sadar. Jelas dokter tersebut. Ravendra menunggu dengan melipat kedua tangannya. Sudah 10 menit wanita itu belum juga sadar. Membuat Ravendra merasa kesal dan ingin segera menggoyangkan tubuh itu agar langsung terbangun. Kiara membuka matanya. Tangannya memegang kepalanya yang terasa sakit. Au, gue di mana? Di neraka, ketus Ravendra. Kiara langsung terkejut dan menatap bingung ke arah lelaki itu. Lo ngapain di sini? Gimana kepala lo? Masih sakit? Tanya Ravendra tanpa menjawab pertanyaan Kiara. Nggak apa-apa. Cuma pening sikit aja. Ingat ya perjanjian kita. Jangan sampai ada yang tahu kalau kita saling kenal apalagi lo calon istri gue. Jelas Ravendra dengan menekankan nada bicaranya. Gue juga nggak mau kali. Ucapan Kiara terpotong. Nggak mau apa? Kalian saling kenal. Ravendra dan Kiara membulatkan matanya dan menatap ke arah sumber suara berbarengan. Lelaki itu datang tanpa memberikan tanda sehingga Ravendra dan Kiara wajahnya kini berubah pucat.